Dunia terdiam. Pada tanggal 27 Juli 2024, Kim Jong-un berdiri di hadapan rakyatnya. Saat itu adalah peringatan gencatan senjata Perang Korea yang ke-71. Namun, alih-alih pesan perdamaian, ia justru membawa api dan amarah. Suaranya menggelegar di antara kerumunan penuh dengan kebencian. Ia berbicara tentang agresor imperialis di selatan. Ia mengecam Amerika Serikat yang haus perang. Pesannya jelas, pembangkangan, kekuatan, dan ancaman yang terselubung dalam semangat patriotik. Kim Jong-un menjanjikan kemenangan. Ia memperingatkan tentang pemusnahan. Kata-katanya membuat para pemimpin dunia merinding. Apakah ini hanya retorika unjuk kekuatan? Ataukah ini merupakan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Dunia menyaksikan, menunggu, dan berdoa untuk perdamaian. Ini bukan pertama kalinya pemimpin Korea Utara membuat pernyataan seperti itu. Pidato-pidatonya yang berapi-api hampir selalu dinantikan. Namun kali ini terasa berbeda. Dunia berada di ujung tanduk. Lanskap politik global sudah tegang. Kata-katanya memiliki bobot, membawa potensi untuk mendorong keadaan menuju konflik yang tak terpikirkan. Semenanjung Korea adalah kotak api. Dan latihan militer gabungan baru-baru ini antara AS dan Korea Selatan telah menyulut api. Dirancang untuk mencegah agresi Korea Utara, latihan tersebut dipandang oleh Pyongyang sebagai provokasi. Gladi resik untuk invasi, klaim mereka. Kim Jong-un melihat latihan ini sebagai ancaman langsung. Sebuah konfirmasi dari ketakutan terdalamnya. Ia memandang AS dan Korea Selatan sebagai agresor yang bersiap untuk menggulingkan rezimnya. Kemarahannya jelas terlihat, ancamannya meningkat setiap harinya. Latihan tersebut merupakan unjuk kekuatan, pesan dukungan yang jelas untuk Korea Selatan. Namun, latihan tersebut juga semakin mengisolasi Korea Utara, mendorong mereka lebih jauh ke jalan konfrontasi. Dunia menyaksikan terjebak dalam permainan berbahaya yang mempertaruhkan nyawa. Perang Korea tidak pernah benar-benar berakhir. Gencatan senjata yang ditandatangani pada tahun 1953 hanyalah gencatan senjata, jeda dalam pertempuran. Gencatan senjata ini membuat semenanjung itu terbagi, luka yang nyata di jantungnya. Selama lebih dari 70 tahun, Korea Utara dan Korea Selatan saling berhadapan di zona demilitarisasi. Sebuah zona penyangga yang sama sekali tidak damai. Ketegangan telah surut dan pasang selama beberapa dekade. Namun, permusuhan yang mendasarinya tetap ada, warisan perang dan perpecahan. Kedua Korea terkunci dalam konfrontasi abadi. Ideologi mereka berbenturan, takdir mereka saling terkait. Bayangan masa lalu tampak besar. Perang Korea telah merenggut jutaan nyawa, meninggalkan warisan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Ketakutan akan konflik lain, akan kehancuran yang lebih besar, terasa berat di udara. Bagian 4, bisikan dan sirene, psikologi konflik. Semenanjung Korea adalah panggung untuk jenis peperangan yang berbeda. Perang saraf, propaganda, dan tekanan psikologis. Korea Utara, yang terisolasi dan miskin, mengandalkan citra kekuatan dan pembangkangan yang dirancang dengan hati-hati. Ancaman mereka dirancang untuk mengintimidasi, untuk memproyeksikan citra kekuatan yang menutupi kemampuan mereka yang sebenarnya. Itu adalah permainan yang berbahaya, yang dapat dengan mudah lepas kendali. Korea Selatan, yang didukung oleh AS, menanggapi dengan unjuk kekuatan mereka sendiri. Bertekad untuk mencegah agresi, namun waspada untuk tidak memprovokasi musuh yang labil. Ketegangan yang terus-menerus menimbulkan korban bagi rakyat kedua Korea. Hidup di bawah bayang-bayang konflik, hidup mereka dibentuk oleh ketakutan dan ketidakpastian. Mereka adalah pion dalam permainan geopolitik. Nasib mereka tergantung pada keseimbangan. Bagian 5, Front Persatuan Tanggapan Internasional terhadap krisis. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Ancaman Kim Jong-un tidak luput dari perhatian. Komunitas internasional yang khawatir dengan meningkatnya ketegangan bergegas untuk mencari penyelesaian damai. Pertemuan darurat diadakan. Para pemimpin dunia terlibat dalam diplomasi yang panik. AS, Jepang, dan Korea Selatan menampilkan front persatuan. Mereka mengutuk tindakan provokatif Korea Utara dan bersumpah untuk membela sekutu mereka. Namun mereka juga menekankan perlunya diplomasi untuk penyelesaian damai atas krisis tersebut. Dunia menahan napas, berharap yang terbaik,
tetapi bersiap untuk yang terburuk. Nasib semenanjung Korea dan mungkin dunia tergantung pada keseimbangan. Situasi tetap bergejolak, sebuah tong bubuk yang menunggu percikan api. Dunia hanya bisa menyaksikan dan menunggu, berharap bahwa kepala dingin akan menang. Apa pendapat Anda tentang krisis ini?